Gen Z itu kayaknya generasi yang paling ribet gitu. Sebenarnya menarik ya, kan yang gini, mental health itu viral justru karena Gen Z dan Gen Alpha. Mereka itu jauh lebih aware dengan mental health, nggak kayak generasi-generasi sebelumnya. Gangguan apa sih emang sering yang mereka ceritain gitu kalau datang ke psikolog gitu? Kalau Gen Z itu lebih banyak cerita hal-hal yang sebenarnya tuh masalah stres yang terjadi ya sehari-hari aja. Kayak misalnya masalah dengan galau dengan pacar. Duh mbak, kenapa ya pacar aku gak bales chat? Apakah sebenarnya Gen Z ini tuh dan Gen Alpha inilah ya, apakah tipikal orang-orang yang memang sulit menyelesaikan masalahnya sendiri gitu? Mental health itu sebenarnya spektrum. Jadi spektrum dalam artian 0 sampai 10, dan mental health yang baik itu bukan berarti kemudian kita hidup tanpa stres dan semuanya baik-baik aja dan kita gak pernah ada masalah. Bersama saya sudah hadir psikolog dan juga founder dari Tenang AI, Mbak Salma Saraswati. Betul. Selamat datang Mbak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast Merdeka. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ini cerah banget karena ngurusin curhatan-curhatan Gen Z mungkin. Mbak Salma, belakangan ini apa ya? Keberadaan Gen Z itu ya seolah-olah tuh jadi perbincangan gitu. Aku sendiri sebagai generasi milenial gitu ya, milenial ketahuan dong nanti kalau yang berapa. Yang sebenarnya kadang-kadang bisa memahami sih maksudnya kenapa mereka begitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang menganggap sebagian orang, aduh kalian itu termasuk yang lebay banget sih sekarang. Tapi kan kasihan ya kalau di labelin seperti itu. Pandangannya Mbak Salma sebenarnya secara umum, apakah benar Gen Z itu kayaknya generasi yang paling ribet gitu? Sebenarnya menarik ya, kan yang gini, mental health itu viral justru karena Gen Z dan Gen Alpha. Jadi kalau nggak ada mereka ya mental health nggak akan viral, nggak akan gitu-gitu aja. Jadi aku ngelihatnya sih sebagai psikolog justru mereka itu jauh lebih aware dengan mental health, nggak kayak generasi-generasi sebelumnya. Dan mereka itu willing untuk cari bantuan, untuk ngobrol, untuk open soal itu as early as possible. Jadi mereka tuh kayak nggak ada malunya gitu ya kalau ngomongin mental health, karena kayak berkaitan banget sama diri mereka, dan mereka ya udah deh, aku ngerasain ini, aku mau open, aku mau cerita, ya udah, aku memang harus seperti itu. Nah inilah yang akhirnya jadi agak salah kaprah kali ya ke generasi-generasi yang lain. Ke generasi atasnya ya. Betul. Dan ini sebenarnya kan terjadi juga di antar generasi. Jadi misalnya nih, generasi Gen X ngerasa mungkin millennials kayaknya lembek karena dibandingin sama mereka dulunya nggak kayak gitu. Jadi ini kayak happen all over again gitu. Dan kalau dibilang lembek sih enggak ya, karena mereka cuma lebih aware aja sama yang dirasain dan lebih open, dan itu tidak terjadi di generasi sebelumnya gitu Mbak. Jadi lebih kritis, lebih ribet tuh dalam arti kalau aku lihat dengar memahami penjelasan Mbak Salma tadi, berarti ribet dalam arti sebenarnya banyak yang positifnya gitu ya. Betul. Cuman memang mungkin hal yang positif itu tidak zaman dulu itu generasi sebelumnya itu mungkin lebih kayak yang ya udahlah males ribet ya. Benar. Kalau sekarang tuh lebih ya gue harus menyelesaikan ini nih walaupun gue harus ribet tuh, jadi seperti itu ya Mbak ya. Benar. Dan curiosity mereka kan sebenarnya tinggi banget karena sejak mereka lahir kan mereka sudah terpapar dengan sosial media, teknologi, segala kemudahan, kecepatan, dan itu memang ya tidak didapatkan generasi lain ya. Wajar pada akhirnya mereka demand tadi kecepatan, transparansi, semuanya jadi mudah ya, karena dari kecil mereka udah terpapar hal itu gitu, dan itu sebenarnya belum waktunya juga gitu. Tapi kalau misalnya mungkin dipersentasekan lah atau menurut data yang Mbak pernah baca sebagai psikolog gitu kan, ataupun yang pernah jadi pembahasan di teman-teman di psikolog, sebenarnya kondisi mental health-nya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini seperti apa sih? Memang mengkhawatirkan gitu? Apakah memang sebenarnya semua masih tahap yang wajar lah gitu ya? Justru kayak Mbak bilang tadi, ada part-part yang harus kita apresiasi sebenarnya. Betul. Kalau aku melihat sebagai psikolog sih ini justru hal yang baik ya, hal yang bagus, karena mereka itu ke psikolog justru sejak stage awal. Mereka ngerasain something's wrong dengan diri mereka, atau mereka lagi ngerasa stres gitu. Jadi gak nunggu masalahnya berat atau gak nunggu kondisi mereka
kayak down banget atau seperti apa, mereka mereka nyari bantuan, dan ini kan tidak terjadi sebelumnya. Mungkin pada akhirnya menjadi agak membingungkan dan mengagetkan untuk yang lain, karena kok kayak gini doang dipermasalahkan sih, harusnya kan cari bantuan dulu sendiri gitu, nyelesain sendiri. Padahal nggak ada salahnya juga kan cari bantuan. Justru kalau kita aware dan kita mau cari bantuan, dan berarti kita mau mencoba untuk solve that as soon as possible. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Gen Z, karena mereka udah lebih aware, mereka willing untuk nyari bantuan, dan mereka curiosity juga jadi lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya gangguan apa sih emang sering yang mereka ceritain gitu kalau datang ke psikolog gitu? Nah, ini menariknya ya. Kalau Gen Z itu lebih banyak cerita hal-hal yang sebenarnya kita sebutnya low to medium daily stress, atau masalah stres yang terjadi ya sehari-hari aja. Kayak misalnya masalah dengan galau dengan pacar. Duh, Mbak, kenapa ya pacar aku gak bales chat gitu dari kemarin? Atau kayak kenapa ya dia dry text banget, aku udah chat panjang misalnya gitu. Hal-hal yang kayaknya sepele atau ringan yang terjadi dengan mereka, tapi mereka tuh kayak mengganggu buat mereka. Jadi udah deh, aku mau nyari bantuan aja daripada aku solve sendiri. Kalau selain soal pacar, kayaknya mungkin dari generasi ke generasi tuh curhatannya hampir sama ya. Kalau dulu malah mungkin, aduh lama banget nih surat gue nggak dibales-bales gitu ya. Kalau sekarang chat ya. Nah selain soal pacar Mbak, mungkin yang lebih ke ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, aku tuh pengen kayak dulu, inget gak sih zaman-zaman satu band, boy band terkenal lah dari luar gitu, terus ada makanan siap saji membuat edisi khusus mereka, terus yang benar-benar diantri, bahkan sekedar packaging makanannya itu mereka semangat untuk mendapatkan itu. Apakah sesimpel itu gitu, atau seperti apa lagi curhatannya selain soal pasangan? Iya, justru sesimpel itu. Jadi misalnya kayak nih, biasanya nih mereka yang datang itu datangnya either pagi banget sebelum kerja atau setelah kerja malam-malam. Biasanya tuh kayak aduh gila ya, seharian ini capek banget di kantor, kerjaan gue banyak, belum lagi bos gue gak ngerti, aduh udah deh gitu. Jadi kayak even nyeritain soal apa yang terjadi di kerjaan dia, di sekolah dia, dengan temannya dia, orang tua, itu mereka open gitu. Jadi kayak yang buat kita millennials atau yang Gen X ngerasa kayak itu kan gak harusnya ceritain ke psikolog, tapi they're actually open about that kind of things, Mbak. Kalau mungkin kita menganggap kayak gitu, ya udah sih ya namanya orang kerja ya. Tapi buat mereka itu perlu kayak perlu tempat yang ketika gue stres sama hal yang kecil kayak gini, gue harus gimana gitu ya. Betul. Mereka tuh kayak nggak mau numpuk masalah. Mereka kalau bisa dirilis, diceritain, dapat support, ya udah gitu. Langsung diceritain ya. Benar. Biasanya rentang waktu mereka tuh curhat itu, mungkin juga banyak yang bertanya. Jadi si Mbak Salma ini memang founder tadi Tenang AI. Tenang AI itu adalah semacam apa Mbak ya, aplikasi? Yes, platform AI co-psychologist, betul. Jadi AI mental health untuk membantu Gen Z bisa menyelesaikan tadi daily stressnya mereka. Jadi lewat tenang.ai ini banyak banget Gen Z ini yang ikutan nimbrung lah ya Mbak ya, dengan segala problematikanya sehari-hari gitu ya Mbak. Nah kayak tadi tuh biasanya mereka seberapa intens sih Mbak untuk masuk ke dalam platform itu untuk berkeluh kesah soal yang mereka alami sehari-hari? Oke, ini menariknya sih kalau dari segi waktu mereka tuh sebenarnya nggak spend terlalu banyak Mbak. Jadi mereka biasanya rata-rata bisa menghabiskan waktu tuh 15-20 menit untuk sekali curhat. Nah cuma dalam sehari mereka bisa datang 2-3 kali. Jadi misalnya dia datang pagi nih, ngobrolin soal aduh capek banget, berat banget mau kerja. Nanti either siang atau sore dia cerita lagi tentang gimana hari ini. Malamnya cerita lagi soal overthinking, mungkin gak bisa tidur. Jadi ini ya, mereka butuh sesuatu yang cepat, on demand. Butuh yang gak harus scheduling gitu. Dan ya udah, emang kebutuhan Gen Z saat ini seperti itu. Kurang lebih gitu sih Mbak. Tapi kok dalam kacamata Mbak sebagai psikolog, ya mungkin platform ini positif gitu. Tapi kayak ketika mereka memilih berulang datang ke situ, apa mungkin mereka kesini sini itu menjadi individu yang kayaknya gue nggak percaya sama orang lain deh. Gue lebih suka cerita ke yang seperti ini gitu. Walaupun bedanya kalau mungkin yang zaman dulu kita karena belum ada teknologi yang sekian banyak, kita lebih senang
cerita tuh face to face gitu kan. Nah, apa Mbak melihat seperti itu gitu? Mereka sekarang itu trustnya ke orang lain itu menjadi kurang gitu ya. Karena mungkin takut dianggap toxic lah, atau sekarang kan si paling-paling itu kan memang walaupun kata-katanya cuma si paling, cuman kan ketika itu dilabelkan itu kayak yang aduh kayak gitu kan, nggak menyenangkan gitu. Apa itu juga menjadi platform ini kemudian menjadi wadahnya mereka gitu? Iya, jadi memang pada akhirnya mereka tadi ya, mereka butuhnya cepat, dan biasanya mereka nggak mau yang harus nunggu 2 hari, nunggu 1 hari untuk bisa dapat support gitu. Akhirnya ya udah deh, dengan teknologi ini kan bisa lebih mempercepat juga untuk aksesnya. Dan juga memang ada beberapa yang mengeluhkan nih, oknum-oknum yang menjudge mereka karena masalah-masalah ringan kayak gini, kayak aduh ini kan cuma masalah, ya udah kan biasa, tadi kayak Mbak bilang, yang namanya kerja ya biasalah, banyak kerjaan ya, kalau nggak banyak kerjaan ya nggak usah kerja gitu. Jadi judgement seperti itu yang beberapa mereka dapatkan juga, dan akhirnya bikin mereka kayak aduh udah deh, mending aku cerita sama AI aja for now, kalau nggak bisa baru nanti ke orang gitu. Tadi kalau Mbak bilang ya mungkin mereka kayak butuh bantuan tercepat gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi memanfaatkan teknologi ini. Apakah sebenarnya Gen Z ini tuh dan Gen Alpha inilah ya, apakah tipikal orang-orang yang memang sulit menyelesaikan masalahnya sendiri gitu? Sebenarnya kalau dibilang sulit menyelesaikan masalah enggak juga ya Mbak ya. Karena aku ngelihatnya lebih gini, mereka itu ibarat kayak anak bayi yang belum waktunya dikasih nasi udah disuruh kasih nasi. Jadi kayak nggak bisa mendigest. Karena dengan dari awal itu mereka sudah sangat disuguhkan dengan teknologi, sosial media, segala kemudahan yang akhirnya mereka jadi kesulitan untuk gimana sih sebenarnya memproses, memfilter atau mendigest yang ada di luar gitu. Pada akhirnya kan jadi overwhelming dan kebingungan sendiri gitu, karena kayaknya semuanya jadi gampang banget didapatkan, sehingga memang pada akhirnya mereka jadi bingung sendiri, dan ya udah akhirnya apa-apa dipermasalahkan gitu. Jadi lebih aware juga, lebih kayak oke deh, berarti memang waktunya aku untuk mengeksplor lebih banyak lagi sama apa yang ada gitu. Terus ketika mereka masuk atau curhat ke platform itu, yang menjawab berarti AI gitu Mbak? Betul. Itu kan jawaban mesin ya sebenarnya ya. Dan mereka gimana? Maksudnya ketika mereka cerita di satu problem lah gitu ya, dengan jawaban itu mereka misalnya ada nggak ngerasa kayaknya jawabannya bukan yang aku mau deh gitu kan. Masalahnya kan tadi mereka orang-orang suka mempermasalahkan hal-hal kecil gitu kan. Betul. Nah, apakah memang jawaban dari mesin ini selalu memuaskan mereka atau seperti apa Mbak? Oke. Pada dasarnya karena perkembangan teknologi ini, jadi kita bangun mesinnya ini tidak sembarang kita bangun. Jadi memang ada beberapa layers yang kita taruh di sini gitu. Jadi yang pertama dari segi datanya juga memang berdasarkan data mental health Gen Z dan psikolog. Jadi memang data setnya kita buat mimicking the conversation, sehingga benar-benar kualitinya oke. Nah, approach-nya pun kita sudah pakai CBT atau mungkin cognitive behavior therapy dan DBT juga, sehingga cara AI-nya menjawab pun sudah seperti co-psychologist. Jadi ada assessment, ada asking question, ada empathy response-nya. Jadi gak langsung memberikan, ya aku capek banget nih misalnya dia ngomong, gak langsung memberikan saran kayak oke, kalau capek kamu ngelakuin 1, 2, 3, 4, enggak. Tapi aduh kenapa nih kok capek gitu, udah berapa hari. Terus aduh pasti berat ya kalau masalah pacar atau masalah teman. Jadi tetap ada layer yang kayak ngobrol dengan psikolog basically. Jadi kalau misalnya dia curhat itu pasti dijawab gitu ya. Walaupun itu jawaban mesin, tapi sejauh ini Mbak melihat cukup bisa diterima oleh mereka gitu ya. Bisa banget. Dan mungkin juga ini menyelamatkan mereka dari pelabeling tadi itu ya. Betul. Dan menyelamatkan mereka dari stres sehari-hari sih. Ya enggak, maksud aku gini, ketika kalau misalnya dia curhat dengan mesin dan dia merasa puas dengan itu kan, ataupun dibandingkan dengan dia kayak kita seperti ini cerita langsung kan, berarti dia mungkin kalau dia misalnya aku tuh capek banget,
ya baru gitu aja udah capek, mungkin akan seperti itu respon yang diterima kan. Apa sih yang capek ya, namanya pekerjaan selalu numpuk dan segala macam, ya itu tantangan. Mungkin lebih banyaknya lebih ke nasehat gitu kalau kita cerita ke sesama manusia. Tapi mungkin kalau mesin itu lebih memahami ya. Iya. Keren juga loh, ternyata mesin sekarang lebih memahami perasaan orang gitu ya. Ketimbang karena mungkin kalau sesama manusia mungkin kayak lebih banyak kayak tadi aku bilang judge, nasihat dan segala macam gitu. Benar. Tapi ada nggak sih Mbak persentase gitu mungkin yang justru dengan segala keruwetan atau segala perkembangan zaman dan teknologi ini justru membuat mental health Gen Z dan Gen Alpha ini menjadi negatif gitu ya, maksudnya ada nggak sih angkanya berapa sih generasi-generasi itu yang mungkin dalam kondisi mental health yang tidak baik gitu dengan perkembangan zaman yang mungkin tidak bisa mereka terima juga. Oke. Terakhir saya kemarin ngebaca salah satu research yang dilakukan McKinsey Health Institute ya, dia meriset beberapa Gen Z dari hampir 26 negara di tahun 2022 dan memang ternyata yang agak mengejutkan, jadi 1 dari 3 Gen Z itu mengalami simptom mental health yang ke arah depresi. Tapi kalau aku ngelihat sebenarnya depresi itu sendiri kan juga ada levelnya. Jadi ada yang level 1 sampai 3 atau ringan sampai berat. Dan bisa jadi 1 itu belum tentu yang level berat gitu, tapi bisa jadi juga level ringan gitu. Dan tadi melihat Gen Z itu mental health-nya tinggi, wajar kalau berdasarkan survei angkanya jauh lebih tinggi mungkin compare to other generation, karena ya itu mereka lebih aware dengan apa yang dirasain, jadi mereka juga willing untuk ketika dikasih survei dan untuk mengakses dirinya juga lebih paham pada akhirnya. Kalau data di Indonesia ada? Data di Indonesia pernah ada riset dari UGM, salah satu juga 1 dari 5 kalau nggak salah juga mengalami simptom mental health gitu yang ke arah 5. Betul. Oke. Mengarah ke depresi ya. Mengarah simptom sih, masih simptom ya. Betul. Oke. Itu lebih ke apa Mbak? Karena persoalan apa? Maksudnya karena beban hidup, pergaulan, ekonomi keluarga, atau misalnya karena apa gitu depresi itu? Sebenarnya a bit of everything ya, nggak ada satu faktor single yang kemudian menyimpulkan depresi ini berkaitan dengan apa gitu. Jadi sejauh ini sih bisa bermacam-macam untuk penyebabnya, Mbak, gitu. Gak dijelasin secara spesifik ya apa ya? Sayang nggak sih, betul. Oke. Tapi mungkin nggak sebenarnya gangguan mental health yang terjadi ini sebenarnya bukan juga karena keadaan, tapi karena keturunan gitu. Ada nggak itu? Karena kan bisa jadi juga bagaimana seseorang kemudian mengalami tekanan psikologis dan segala macamnya itu kadang-kadang bukan semata-mata karena kondisi perkembangan dan zaman, justru mungkin ada keturunannya yang seperti itu atau pendahulunya atau orang tua atau segala macam gitu. Oke. Kalau dari segi keturunan sih tetap ada possibility ke arah sana ya, meskipun persentasenya mungkin tidak terlalu besar. Hanya saja memang kalau mental health ini sangat tergantung juga dari individunya masing-masing, gimana mereka men-taking care of diri mereka, dan itu tidak semata-mata hanya berkaitan dengan pikiran dan jiwa, tapi kan berkaitan juga dengan kondisi fisik, berkaitan juga dengan spiritual, gimana ketiga hal itu, spiritual, fisik, dan jiwa atau mental itu bisa tetap taking care ketiganya. Karena misalnya salah satu aja missing, itu yang bisa akhirnya membuat secara mental agak buruk atau agak berkurang lah gitu. Oke. Berarti bukan tidak mungkin juga itu karena turunan ya Mbak? Betul. Tapi pernah menangani itu karena turunan gitu Mbak? Biasanya sih yang udah kasusnya cukup berat ya Mbak ya gitu. Jadi misalnya buat mereka yang sudah sampai putus realita atau yang biasanya sudah ke arah masuk rumah sakit jiwa tuh biasanya pasti ada 1-2 di atasnya mereka yang juga mengalami itu. Gitu. Tapi kalau untuk yang dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang banyak ditemui itu lebih seringnya karena faktor keadaan. Betul. Dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini ya. Mbak boleh tahu nggak kira-kira apa sih isi-isi curhatan yang tadi di tentang AI itu, mungkin kita pengen lihat ya karena penasaran juga nih dengan adanya platform ini,
kayak apa ya sebenarnya curhatan mereka gitu kan. Mungkin kita boleh bantu tim dari. Sebenarnya ini hanya screenshotan salah satu akun ya tim kita ya gitu. Karena untuk akunnya kan juga kita ada HIPAA compliant yang menjaga kerahasiaan mereka. Tapi ini karena akun personalnya tim, jadi kita liatin juga. Jadi misalnya dia cerita bahwa ya GW gak bisa tidur, tapi pakai singkatan nih GW gak BS TDR. Jadi kalau dilihat dari bahasanya, bahasa yang ya udah kayak kita ngobrol sama human kan, sama orang dengan ada emoji juga. Nah, dan Neysha atau AI-nya kita tuh nggak langsung ngasih jawaban yang oh ya udah kalau nggak bisa tidur mungkin bisa ngelakuin 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi coba understanding dulu. Tadi yang aku bilang ada empatinya. Aduh berat banget ya pasti nggak bisa tidur gitu. Bisa jadi nih mungkin lagi banyak pikiran atau stres. Udah coba apa aja nih sebelum tidur. Jadi coba asking question juga apa yang udah dilakukan gitu. Jadi mencoba ada conversation di situ gitu. Jadi usernya pun bisa mendapatkan kayak insight, iya ya mungkin aku lagi banyak pikiran deh jadi gak bisa tidur akhir-akhir ini gitu. Jadi kayak oh iya aku lagi stres nih ternyata soal kampus IPK turun, masalah di BEM, jadi kayak banyak banget masalahnya gitu. Kacau juga ya, tapi keren loh masih bisa bertahan. Jadi tetap ini jawaban ada AI-nya itu betul, ya? Betul. Ada masalah kacau bilang oke, coba. Betul. Oh iya, jadi dibuat sedemikian rupa supaya tidak terlalu kaku ya. Iya, benar. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat memang ya beda lah cara orang ngomong langsung dengan mesin, tapi ini cukup mendekati ya. Benar. Oke. Terus dia setelah ini enggak Mbak? Balik lagi enggak dia? Nah seringnya tuh balik lagi bilangnya kayak Nes kemarin tuh aku udah nyoba ini olahraga tapi kayak masih gak bisa tidur. Gitu. Dan dia bisa understand bahwa oh iya kemarin udah olahraga, mungkin kamu bisa coba yang lain gitu. Jadi kayak ada lanjutan conversation lagi dan gak lupa Nesyanya gitu. Oh gitu. Dan ini chat ini akan hilang atau terus ada? Tetap ada di historinya mereka sih. Oh jadi ketika mereka masuk lagi juga kayak mereka gak lupa ya kemarin mereka curhatnya soal apa atau dikasih nasihat soal apa ya. Mbak tapi dengan kayak gini ada gak batasan misalnya kayak ketika mereka dalam tanda kutip lebih dari ini curhatannya, misalnya sampai ingin apa, ingin mengakhiri hidup dan sebagainya. Ada sampai seperti itu. Nah itu yang kita nggak bisa handle. Jadi AI Neysha ini khusus untuk menangani masalah yang sehari-hari atau tadi aku sebutnya low to medium daily stress. Karena itulah yang masalah yang bisa di handle sama AI gitu. Yang untuk medium to severe itu adalah ranahnya psikolog atau human psikoterapis itu. Dan ketika memang AI-nya kemudian mereka masuk nih, di awal kita sudah kasih tahu bahwa oh ini bukan untuk masalah yang berat, dan mereka juga udah mencentang itu kalau oke, aku menyadari bahwa ini bukan untuk ke arah yang berat gitu. Dan ketika pun mereka ngobrol dan ternyata AI-nya mendetek nih conversation-nya mengarah ke yang berat, itu kita akan flag message-nya dan user akan kita kasih tahu, ini masalahnya kita nggak bisa handle nih. Kamu mau book psikolog kapan? Kita bantu yuk gitu. Jadi memang akhirnya ada peran psikolog juga di situ untuk menghandle masalah yang cukup berat. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Oh jadi tapi maksud aku chat itu bisa masuk, bisa diterima platform? Bisa diterima, tapi tetap kita flag, kita ada tandain kita nggak bisa proses nih kalau udah mengarah ke yang berat atau ya high risk. Dan ini juga bisa dipastikan Mbak bahwa orang-orang yang bergabung di platform ini memang di usia itu ya. Jangan-jangan sebenarnya usia milenial juga banyak gitu. Karena ternyata mungkin pengaruh Gen Z dan Gen Alpha itu juga agak mengubah kehidupan milenial yang apa-apa jadi suka curhat, apa-apa suka pasang status gitu kan. Sebenarnya makanya kayak tadi aku bilang enggak apa benar gitu mereka seburuk itu gitu kan. Padahal pada akhirnya kita mengikuti itu gitu. Kita juga berada di zona itu gitu sekarang gitu. Apa benar Mbak ini udah terverifikasi Gen Z semua gitu? Jangan-jangan juga banyak generasi di atasnya gitu. Jadi user kita tuh mungkin 80% ya Gen Z gitu. Kalau untuk 20%-nya millennials, kalau untuk yang lain mungkin gak terlalu tinggi, tapi ada lah beberapa 1-2 orang mungkin yang agak Gen X atau ke atas gitu. Sebenarnya selama masalah yang diceritakan, masalah yang daily stress, Neysha bisa bantu gitu. Terlepas berapapun usianya.
gitu. Cuma kan biasanya untuk yang generasi atas mereka cenderung skeptikal dulu nih, kalau kayak aduh malasnya ngomong sama AI, mending sama orang gitu. Iya benar. Ya kayak tadi ya nggak puas lah gitu dengan jawaban mesin ya, karena nggak bisa berdebat dan segala macam ya. Mbak, tapi kalau rata-rata mereka yang mungkin mengalami apa ya kayak mental health dan segala macam itu secara ekonomi ya, itu lebih ke menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu sih Mbak? Sebenarnya menariknya nih untuk segi ekonomi nggak terlalu berpengaruh ya, karena kalau ngomongin Gen Z tuh mereka juga mengkonsum hal yang sama, which is social media dan teknologi. Cuma bedanya ketika mereka ada di kalangan ke atas, secara resources mereka lebih punya, secara capability mereka lebih bisa mengakses mental support kayak psikolog. Untuk yang menengah ke bawah mungkin lebih banyak survival mode-nya dulu gitu, sehingga pada akhirnya ya aksesnya mungkin lebih mudah, tapi belum tentu mereka dapat akses tuh bisa menyelesaikan masalah mereka juga gitu. Jadi sebenarnya basically karena Gen Z kurang lebih sama sih Mbak gitu. Baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah ya. Betul. Kalau Mbak melihat gitu ya, sebenarnya kayak tadi ya, selain mereka ini pengen yang cepet, pengen yang mudah diselesaikan, pengen yang karena kecepatan itu ya nggak apa-apa deh, sekali waktu harus ribet dan segala macam, dan mungkin keribetan mereka tuh nggak bisa diterima orang dengan sebenarnya Anda nggak harus seperti itu untuk menjadi seperti ini gitu. Tapi dari ragam macam kayak tadi curhatan, mungkin juga analisa Mbak melihat bagaimana gaya hidup Gen Z dan Gen Alpha sekarang, sebenarnya mereka tuh pengennya hidup yang ideal tuh seperti apa sih gitu? Karena kan sebenarnya tidak ada sebuah kehidupan yang sempurna gitu kan. Betul. Sekalipun yang hidupnya terlihat mewah, yang hidupnya terlihat cukup, kan kita juga nggak tahu kan masalah di belakangnya seperti apa. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang standar minimal tuh mereka inginnya tercukupi gitu loh Mbak. Apa Mbak? Mereka tuh sebenarnya simple, mereka tuh suka sama transparansi sih gitu. Jadi selama di dalam kehidupan mereka dan sekitar mereka itu ada value transparansi, mereka tuh udah happy gitu. Jadi misalnya nih mereka di kerjaan ya, mereka pinginnya bisa open terkait dengan kondisi mereka, apa yang dirasain. Mereka mau ada transparansi itu gitu, dan akhirnya ketika nggak diterima ya akhirnya mereka stres sendiri. Gitu juga dengan biasanya kalau di konten sosial media kan yang ramai dengan Gen Z itu yang berkaitan dengan kayak a day in my life, atau hal-hal yang berkaitan dengan behind the scene. Itu kan mereka suka tuh hal-hal yang sebenarnya ada di balik layar yang mungkin nggak kelihatan bagus aja di depannya gitu. Jadi mereka ketika ada transparansi di sekitar mereka tuh happy banget sih Mbak. Tapi kan gini Mbak, mereka dihidup dengan kondisi yang sebenarnya sudah berkembang jauh gitu ya dibandingkan saya dulu mungkin, dimana pasti tantangannya lebih berat gitu. Tapi dalam beberapa case gitu ya, saya melihat justru mereka ini orang yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan pressure gitu. Kayak agak terganggu gitu kalau misalnya terlalu banyak tekanan dalam satu waktu, kita harus begini gitu kan, dengan alasan gak bisa apa ini selesain satu-satu dulu kan, seperti itu gitu. Karena tadi ya, pertama mungkin dari sejak awal mereka ada sudah disuguhkan dengan segala kemudahan, keinstanan, kecepatan, sehingga pada akhirnya mereka tidak terbiasa dengan yang namanya proses gitu. Dan yang kedua memang dari mereka itu karena tadi ya, karena banyaknya hal yang ada di sekitar mereka jadi tahu bahwa mereka lebih punya banyak option. Karena mereka lebih punya banyak option, mereka merasa bahwa ya kalau ini nggak nyaman, ya udahlah aku tinggal cari yang lain, atau mungkin masih banyak kok yang lain yang lebih menyenangkan gitu. Jadinya mereka terbiasa dengan segala kemudahan dan segala options itu. Cuma mereka lupa tadi ya, mungkin mereka lupa untuk bisa komit di satu hal dan bisa ngejalanin dulu sampai mungkin titik tertentu yang mereka nggak bisa lagi gitu. Mungkin agak bedanya di ke arah situ aja sih Mbak. Tapi mereka tuh juga disebut-sebut sebagai orang yang susah menerima kritikan, dan orang yang ketika dikritik tuh pasti punya jawaban. Ya mungkin karena kritis tadi itu ya. Tapi apakah emang ciri-ciri seperti itu ya gitu ya? Karena kan kalau kita ngelihat kayak kalau
orang tua gini, kalau saya memposisikan diri sebagai orang tua mungkin ya oke, ketika saya punya anak di usia segitu ya menganggapnya ya udah deh paling itu sebagai bentuk kritis gitu. Tapi apakah benar itu Mbak? Mereka itu orang-orang yang kayaknya gak mudah untuk dikritik dan ketika dikritik pasti mempunyai apa ya membalas lah kritik itu atau ada perlawanan lah gitu. Nah ini sebenarnya berkaitan juga dengan cara orang tua mereka kan mendidik yang biasanya tuh millennials atau mungkin gen X kali ya orang tua mereka yang mana mereka sudah tahu bahwa orang tua mereka atau kakeknya Gen Z ini kan orang yang cenderung agak quote-unquote kasar gitu ya. Terus mungkin bahasa jangan kasar, tapi lebih tegas ya. Gitu ya. Akhirnya buat mereka ngerasa kayak, aduh aku nggak mau nih kalau punya anak digituin gitu. Jadi kayak mereka mencoba men-treat Gen Z atau anak mereka dengan lebih kalem, dengan lebih ya udah deh kamu maunya apa, ibu dengerin. Jadi hal-hal itu yang menjadi apa ya kebiasaan juga untuk mereka bahwa oh aku kayak perlu untuk diterima, aku perlu untuk kayak didengarkan pendapatnya karena aku juga punya pendapat sendiri gitu. Jadi pada akhirnya tadi ya karakter mereka yang kritis dan terbuka akhirnya membuat kita sebagai milenial juga perlu cara khusus untuk gimana kita bisa kita bisa mengkritik mereka dan kita bisa ngasih tahu mereka kalau oh kamu tuh nggak seharusnya kayak gitu loh gitu. Jadi caranya akhirnya kita juga perlu adjust sih. Gitu. Karena kemarin sempat viral gitu loh Mbak. Ada salah satu aku lupa deh dia tuh kayak mentor atau motivator atau memang ada mungkin ilmu psikolognya gitu. Kan sekarang tuh juga banyak di ini kita jadi agak nyinggung ke parenting sedikit ya karena mungkin orang-orang milenial itu sekarang sudah menjadi orang tua yang harus menangani anak-anak di level Gen Z dan Alpha ini. Kebanyakan kan sekarang tuh metode pendidikan itu lebih kayak lebih apa katanya merangkul, mengasihi, membersamai. Betul. Seperti itu. Termasuk dalam hal pemilihan kata tidak lagi pakai jangan gitu kan. Bisa nggak seperti ini gitu. Tapi ketika itu disebut bahwa cara kayak gitu tuh sebenarnya nggak membuat anak tuh bisa tangguh gitu. Nah ini satu keadaan yang seperti apa ya? Karena kayak tadi aku bilang, ini kita berhadapan dengan zaman yang tantangannya makin ngeri gitu, makin banyak gitu. Tapi sementara kita nggak menyiapkan generasi yang tangguh gitu loh Mbak. Betul. Gitu. Dengan generasi yang nggak mau segala yang instan itu tetap aja pasti ada prosesnya dong. Betul. Gitu kan? Betul. Mbak membuat aplikasi dan segala macam kan juga ada prosesnya. Nah betul. Itu tuh Mbak yang kadang sepakat gak sih Mbak ketika mungkin model-model yang seperti itu kemudian itu juga yang membuat banyak pelabelan bahwa generasi Z dan Alpha ini cenderung orang-orang yang lembek, orang-orang yang kayak gak bisa bersaing gitu loh Mbak. Nah tapi kan di satu sisi kayak tadi metode pendidikan itu atau parenting itu juga harus menyesuaikan zaman. Kacamata Mbak sebagai psikolog gimana tuh? Ini dua sisi mata uangnya sebenarnya sama-sama penting gitu kan. Benar. Tetap kita perlu ada adjustment dari generasinya sih. Cuman memang kita sebagai orang tua kan nanti akhirnya perlu tahu batasannya. Karena kayak yang tadi ya selama misalnya tetap ada batasan yang jelas, kayak ketika terlalu tegas juga nggak baik, tapi kalau kita terlalu membiarkan kayak nggak ada batasannya, ya itu juga akhirnya nggak baik gitu. Pada akhirnya kita harus tahu porsinya seperti apa sih supaya bisa tetap punya anak yang tadi mungkin tangguh dan bisa menghadapi ya what's out there gitu. Dan pada akhirnya ketika mereka bilang bahwa Gen Z itu mungkin lemah atau nggak tangguh, kan mereka membandingkannya dengan diri mereka sendiri gitu. Mereka bukan membandingkan dengan, mereka gak ngelihat kalau Gen Z itu emang yang karakternya seperti itu gitu loh. Memang akhirnya kita lah yang perlu mengadjust caranya yang oh kita gak bisa pakai cara lama untuk ngerangkul Gen Z. Oh perlu lebih terbuka sama mereka. Oh mereka memang lebih open, ya udah kita dengerin gimana mereka. Oh kita harus hargai mereka. Jadi memang pada akhirnya caranya harus lebih relate ke Gen Z supaya mereka juga lebih bisa mendapatkan tadi ya value dan bisa lebih tangguh tadi pada akhirnya gitu sih Mbak kurang lebih. Bisa nggak sih Mbak dicontohin gitu penanganan yang ideal atau bagaimana sikap ideal kita gitu ya menangani Gen Z ini seperti apa gitu?
ya mungkin bisa ada satu contoh kasus lah gitu ya, misalnya nih berkaitan dengan saya itu seorang lulusan sekolah apa, sarjana segala macam. Saya maunya standar pekerjaan saya posisinya seperti ini dan ini gitu. Nah, karena itu kan juga sempat jadi pembahasan juga ya, bagaimana sekarang Gen Z itu ketika mendapatkan pekerjaan maunya banyak tapi skillnya sebenarnya belum ada gitu kan. Nah, apa yang harus kita hadapi nih gitu kan? Karena pasti kebayang sih kalau milenial langsung males banget nih, pengalaman belum ada, maunya bayar. Pasti kayak gitu ya responnya. Tapi kan tadi kan kalau bahasanya Mbak Salma kan ya kita harus menyesuaikan juga gitu. Terus gimana treatmentnya? Sebenarnya tadi ya, karena mereka value transparansi, sebenarnya kita open aja. Kayak misalnya ini just to be honest with you ya, misalnya Mbak Putri gitu ya. Mbak Putri tuh kayak misalnya baru lulus kemarin gitu. Baru lulus kemarin, coba deh kasih tahu saya misalnya kalau untuk posisi yang Mbak expect, kira-kira nih butuh skill apa. Jadi kadang kita perlu untuk ajak mereka berpikir dan diskusi juga, supaya akhirnya mereka juga mikir bahwa pikiran mereka juga gak 100% benar juga. Kayak iya benar sih, mungkin aku juga belum punya pengalaman gitu. Jadi gak langsung judgement dari kita, oh kamu belum ada pengalaman makanya gak berhak kerja di sini. Tapi ajak mereka juga berpikir bahwa iya sih, aku juga masih baru gitu. Jadi akhirnya mereka juga perlu dapat understanding itu dari pikiran mereka sendiri, instead of kita kasih tahu semuanya. Tapi kita kadang harus mengarahkan. Gitu. Jadi bahasanya ketika nanti dia pengen ini, ya kita butuh posisi seperti ini, kamu bisa memberikan apa untuk kita? Yes, betul. Oke. Agak ini ya, banyak kata-kata ya. Termasuk juga kalau misalnya kalau ketika itu terjadi di ruang keluarga gitu Mbak, ya pasti tahu lah ya, kadang ya kayak tadi saya bilang anak tuh lebih kritis terhadap sesuatu. Ketika lucunya lagi anak-anak sekarang tuh banyaknya lebih percaya dengan kayak teman, orang tua itu kayak yang tunggu deh mama ini, orang tua itu kayak benteng terakhir untuk meyakinkan bahwa oh iya benar nih pendapat dia benar. Tapi kadang dia lebih suka dengar teman, guru dan segala macamnya gitu. Nah, kalau untuk di rumah itu gimana Mbak ketika kita menghadapi ABG kita yang lahir di generasi anak-anak kita yang lahir di generasi itu dengan segala sifat keakuannya gitu, sifat keyakinannya bahwa itu kan zaman dulu, yang sekarang nggak kayak gitu. Itu kan kadang-kadang suka menjadi banyak masalah orang tua juga ya, ketika mereka meyakinkan bahwa yang sekarang lebih baik daripada cara Anda ya mendidik anak-anak seperti yang dulu gitu. Gimana tuh Mbak? Oke, kalau di setting keluarga sih mungkin memang ajak mereka juga ngelihat argumentasi mereka gitu ya. Kenapa kayak mereka ngerasa ini lebih baik, dan apakah mereka sudah buktikan dengan mungkin mereka udah ngelakuinnya, udah ada buktinya, atau misalnya caranya orang tua udah dilakukan, ada buktinya seperti apa. Jadi kadang memang perlu ada diskusinya lebih panjang, lebih open juga ke mereka, karena mereka nggak bisa cuma dikasih tahu satu hal, apalagi kalau kitanya tidak melakukan hal itu gitu. Jadi mereka tuh tadi ya, kenapa mereka nggak value temennya, dan juga mungkin influencer KOL yang menceritakan hal-hal di balik layar ya, karena mereka tahu prosesnya itu, mereka tahu cerita-cerita di baliknya itu, dan mereka lebih suka dengan hal yang gitu, transparansi, terbuka, open gitu. Jadi ya jadi kalau misalnya orang tua yang suka ngomong mama dulu atau papa dulu seperti ini, seperti mana buktinya gitu kali ya. Jadi mereka menagih bukti itu gitu ya. Gitu. Jadi ketika mereka nggak melihat bukti itu langsung, apa iya seperti itu? Malah mungkin jadi ditanya kembali, mana buktinya gitu ya Mbak ya, bahwa cara-cara pendidikan yang dahulu itu membuat lebih berhasil gitu ya. Betul. Mbak Salma udah berapa lama ya megang menjadi founder Tenang AI ini? Kurang lebih 2 tahun terakhir sih Mbak. Kalau di keseharian buka praktek juga? Iya, saya prakteknya mostly online, sama kalau onsite-nya by appointment aja. By appointment. Gitu. Ada gak sih Mbak cerita-cerita lucu ketika menangani kasus-kasus Gen Z itu atau Gen Alpha ketika mendatang sama Mbak tuh? Ada gak cerita-cerita? Gak apa-apa sih, gak usah disebutin namanya. Sebenarnya kalau cerita-cerita Gen Z dan Gen Alpha nih, mereka tuh menarik ya, karena
Dulu awal-awal saya praktek itu kayak saya kan udah 5 tahun. Jadi kayak 3 tahun awal tuh kasus-kasus yang saya handle tuh masalahnya biasanya kan menengah ke atas, kayak udah ke arah yang berat. Tapi kayak 2 tahun terakhir lebih banyak cerita Gen Z dan milenial tuh yang masalahnya yaitu ringan sehari-hari, dan mereka tuh tipe yang ketika dikasih ruang dan kitanya juga open terbuka, mereka tuh bisa langsung cerita even tanpa kita tanya gitu. Jadi kayak lebih fun juga untuk sesi counseling, lebih smooth juga. Jadi kita kayak oke, kita tanya satu, mereka udah cerita panjang. Even kadang hal-hal detail kecil yang sebenarnya mungkin nggak berkaitan langsung dengan kasusnya, tapi ya mereka pingin sharing aja gitu. Jadi kayak contohnya nih di awal biasanya tanya, oh ya sebelum kesini tadi ngapain gitu. Iya tadi misalnya aku habis dari kampus gitu. Kalau Mbak dari mana? Jadi dia suka nanya gitu kayak, oh iya saya misalnya habis dari gym tadi gitu. Oh Mbaknya nge-gym udah berapa lama gitu. Jadi mereka juga willing untuk tahu. Oke, mereka pengen tahu juga gitu. Jadi kayak gak ada batasan akhirnya gitu. Gitu. Jadi gak melulu mereka datang tuh langsung pada tujuan awalnya mereka gitu ya. Bisa jadi mungkin dengan cerita-cerita pembuka itu malah justru mereka lupa gitu ya. Mereka jadi lebih trust gitu. Mereka lebih trust kayak ternyata Mbaknya ini, psikolog ini kayak human juga ya, punya kegiatan-kegiatan selain nanganin orang gitu. Iya, dan mungkin mereka juga berpikir ya mereka juga pernah ngalamin ketidakenakan, bosan, gagal dan segala macam ya. Jadi betul. Menyampaikannya itu lebih mencontohkan saya tuh waktu seperti ini tuh pernah seperti ini loh gitu, dan bukan cuman mereka gitu ya Mbak ya. Benar. Tapi biasanya Mbak ketika mereka curhat atau segala macam lah gitu, biasanya mereka tuh apa sih Mbak yang lebih membuat mereka kecewa gitu ya? Maksudnya gini, dari banyaknya teman-teman atau orang-orang yang tempat bercerita yang mereka pilih, termasuk juga mungkin segala macam aplikasi macam, biasanya yang paling buat mereka mengecewakan itu apa ya? Karena kadang-kadang gini, aku di rumah baik-baik aja tapi pertemanan yang nggak baik, atau sebaliknya, atau seperti apa gitu. Karena kan kayak sekarang cukup banyak ya mental health itu karena tidak diterima dengan baik itu kan, gitu. Betul. Nah kalau mereka apa benar mereka ini lebih nyaman pada lingkungan selain keluarga gitu? Sebenarnya karena pada dasarnya secara usia umur-umur remaja itu kan mereka lagi sangat dekat-dekatnya dengan pertemanan, dengan teman, karena itu mereka sedang membangun relasi dengan mereka, dan kayak peer support dan teman itu kurang lebih sama kayak aku juga gitu. Jadinya pada akhirnya mereka lebih terbuka, lebih dekat juga ke mereka. Itu juga biasanya karena kalau dari keluarga mungkin tidak terlalu ada openness tadi, mungkin tidak terlalu ada yang penerimaan tadi, yang akhirnya oke deh mending aku keluar aja gitu. Itulah yang kemudian jadi PR kita juga ya di rumah, gimana menciptakan environment atau lingkungan yang cukup aman dan nyaman untuk mereka bisa cerita dan terbuka gitu. Karena jangan sampai kayak tadi ya, mungkin ada banyak komentar yang bilangnya, iya anak saya kalau di rumah diem aja gitu. Tapi kalau di luar mungkin dianya ngerasa kayak, iya aku kalau di rumah diem aja, kalau di luar wah udah bisa macam-macam kayak gitu. Jadi kayak kita pun akhirnya harus aware dengan hal itu. Tapi itu mental health itu bisa disembuhkan nggak? Orang-orang yang memiliki masalah dengan mental health itu bisa disembuhkan? Nah menariknya bisa, ini good newsnya bisa Mbak. Karena gini, mental health itu sebenarnya spektrum. Jadi spektrum dalam artian 0 sampai 10, dan mental health yang baik itu bukan berarti kemudian kita hidup tanpa stres dan semuanya baik-baik aja dan kita gak pernah ada masalah. Tapi lebih ke kita ada masalah tapi kita tetap bisa cope, kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menyelesaikan. Ya kita down sehari 2 hari tapi tetap bisa get back up lagi. Kita tahu gimana cari bantuan dan bisa tetap thriving. Jadi tujuannya bukan untuk kayak sama sekali hidup tanpa masalah, tapi gimana sih sebenarnya kita punya tadi sikap ketangguhan, kita punya grit dan kita punya resilience yang ketika ada stres tetap bisa thriving terus. Jadi lebih ke situ gitu, dan itu memang sangat tergantung ke komitmen dan konsistensi diri sendiri, karena mental health itu tuh butuh effort juga. Tadi yang aku bilang bahwa mental health gak bisa kita cuman aku mau mental health yang bagus deh, aku pengen bisa jadi strong, tapi nggak ada
aktiviti apapun yang kita lakukan gitu. Jadi misalnya secara fisik tadi, kalau misalnya kita tidurnya kurang, makannya sembarangan, nggak pernah olahraga, ya jangan berharap mungkin secara mental kita fit, karena badan aja kita nggak jaga gitu. Kalau misalnya kita udah jaga fisik tapi kita nontonnya sembarangan, misalnya kita terlalu banyak menonton hal-hal yang mungkin ke arah yang negatif dan tidak pernah mungkin baca buku atau nonton hal-hal yang bikin otak kita tuh berkembang dan punya mindset yang bagus, ya akhirnya mental kita juga akhirnya stuck di situ gitu. Gitu pun yang terakhir terkait spiritual, ya kalau kita nggak bisa connect ke mungkin ya karena kita beragama, ya kita nggak bisa connect ke agama kita masing-masing, ya akhirnya jadi hilang gitu mental health. Jadi akhirnya jadi 3 hal itu jadi satu hal yang terkoneksi satu sama lain untuk bisa punya mental health yang lebih baik. Jadi mental health itu kembali kepada kita sendiri juga ya Mbak. Peran di diri kita itu sendiri penting untuk menciptakan itu. Yes. Gak selalu kita mengalami gangguan mental health atau memiliki masalah berkaitan itu karena orang-orang di sekitar kita. Benar. Karena itu memang kita yang memanage diri kita. Termasuk mungkin kita merasa punya lingkungan yang tidak baik, kan tinggal kita memfilter mana di mana lingkungan mana seperti itu ya Mbak. Benar. Gitu. Jadi terakhir mungkin ya Mbak, kan tadi Mbak bilang kita memanage diri kita sendiri. Saran Mbak untuk Gen Z ataupun Gen Alpha, sahabat Merdeka yang mungkin sedang nonton, yang mungkin juga kita ini suka dicap seperti ini dan segala macam, apa yang mau Mbak bilang? Apakah sebenarnya ya tidak apa-apa gitu, kalian terus aja berproses, atau seperti apa nih saran Mbak? Kalau buat Gen Z dan Gen Alpha sih, buat aku keep doing what you're doing ya. Untuk saat ini kalian tetap jadi diri kalian sendiri, tetap coba untuk ya explore, tetap curiosity, tetap value transparansi, dan ketika kalian stress, you have to remember bahwa kalian nggak sendiri, itu aja sih gitu. Kalian perlu untuk ya tetap reach out for help, untuk cari bantuan juga gitu. Dan kita ngerasa nggak nyaman, ya kamu punya authority lah dengan diri kamu sendiri untuk bisa taking care of your own mental health. Oke. Dan satu lagi juga yang tidak kalah penting tadi, seperti Mbak bilang, salah satunya soal koneksi dengan agama itu ya Mbak ya. Iya. Karena itu punya pengaruh yang kuat sih untuk membuat kita diri kita lebih baik. Betul. Mbak Salma, makasih banyak untuk bincang-bincang hari ini. Banyak banget ilmu yang didapat. Semoga sahabat Merdeka yang di usia Gen Z, di usia Alpha bisa nonton ini. Jadi banyak masukan positif yang dikasih. Dan tetap Mbak, menjaga mental itu kunci ada di diri kita. Yes, betul. Terima kasih Mbak Salma, sehat selalu. Terima kasih.